Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya, Bu Alfira Rosadian. Pada pembelajaran hari ini, saya akan membahas terkait evaluasi dari kebijakan ekonomi. Sebelum memulai, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami teori ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Guys, pada pertemuan lalu kita sudah belajar terkait kebijakan ekonomi yang sangat penting, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ekonomi pemerintah dilakukan dengan tujuan utama, yaitu misalkan mengatasi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Pada dasarnya, Bank Sentral, kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, selaku penanggung jawab Bank Sentral, sudah melakukan pekerjaannya dengan baik ya dalam mengendalikan jumlah uang beredar, baik ketika terjadi inflasi maupun terjadi deflasi. Begitu juga dengan Kemenq ya, di mana Kemenq ini sebagai yang berwenang dalam kebijakan fiskal, sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi, dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan, ada yang tepat sasaran dan juga ada yang belum. Untuk mengetahui apakah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan moneter maupun fiskal sudah tepat sasaran atau belum, dan apakah harus dievaluasi atau tidak. Nah, menurut kalian, perlukah evaluasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja kebijakan ekonomi yang sudah diterapkan? Nah, menurut saya pribadi ya, evaluasi itu sangatlah penting dalam segala aspek menurut saya, termasuk dalam perekonomian melalui kebijakan ekonomi. Evaluasi itu lahir dari tahap apa? Menurut saya, evaluasi lahir dari tahap perencanaan, kemudian proses, dan terakhir adalah tahap efek. Nah, tahap efek ini atau hasil inilah yang bisa kita jadikan bahan evaluasi. Apakah efek tersebut dapat meminimalisir, perlu ditinggalkan, diperbaiki, atau disempurnakan? Begitu juga dengan kebijakan ekonomi. Jika menghasilkan efek yang bagus atau tepat sasaran, maka perlu pemerintah mempertahankan, tapi tetap dengan terus melakukan perbaikan, menyempurnakan, menyesuaikan perkembangan zaman dan juga kondisi ekonomi. Dan sebaliknya ya, jika menghasilkan efek yang sebaliknya, maka pemerintah juga perlu terus memperbaiki. Kemudian memperbaiki apa saja? Memperbaiki apa-apa yang sudah menjadi masalahnya. Apa yang menjadi masalah itu sehingga efeknya itu justru tidak menghasilkan hal yang positif, misalkan tidak sesuai sasaran misalkan. Jadi perlu diperbaiki apa yang menjadi masalahnya, kendalanya atau penghalangnya. Itu menurut pendapat saya. Bagaimana jika menurut pendapat kalian? Nah, agar kalian lebih memahami terkait pentingnya evaluasi penerapan kebijakan ekonomi pemerintah, coba kalian kerjakan soal yang ada di dalam layar ini. Ini adalah contoh kasus pandemi COVID kemarin ya. Di sini carilah dari berbagai sumber terpercaya dan relevan artikel atau informasi apapun terkait kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal yang sudah diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 kemarin. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan, isilah tabel yang ada di bawah ini.
Pandemi COVID begitu banyak memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak negara yang mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi menjadi berjalan sangat lambat, bahkan minus ya, dan juga tingkat pengangguran sangat tinggi karena banyaknya pemutusan hubungan kerja. Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk keluar dari kondisi krisis seperti sekarang ini. Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Untuk ini, tugas kalian adalah mencari informasi tentang penerapan kebijakan moneter maupun fiskal yang sudah berjalan di masa pandemi. Kebijakan apa? Yang pertama ya, kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID? Uraikan dari ranah kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kemudian menurut kalian nomor 2, apakah penerapan kebijakan tersebut sudah tepat sasaran? Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan tersebut dan apakah penerapan kebijakan tersebut sudah tepat sasaran? Selanjutnya adalah soal pengayakan. Di sini kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian isilah jawaban dari kelompok kalian pada kolom jawaban yang tersedia. Di samping layar ini terdapat beberapa pernyataan yang menggambarkan perekonomian di suatu negara. Tugas kalian adalah memberikan solusi jawaban dengan analisis kebijakan moneter untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu dia sekilas materi yang bisa saya sampaikan terkait evaluasi kebijakan ekonomi. Semoga dapat menambah wawasan, ilmu, dan juga menyempurnakan pola pikir kalian terkait perekonomian, terkait permasalahan ekonomi tentunya yang ada, yang pernah ada, atau yang sedang ada di negara kita Indonesia. Sebelum mengakhiri, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.